Gelombang migrasi politik menguat, 150 kader PSI hijrah ke PDI Perjuangan Jawa Barat. Video lagi ya. Maju bang. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Kan waktu ini pada partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. 150 kader PSI termasuk wakil ketua PSI Kota Bandung pindah ke PDI Perjuangan. Alasannya adalah lemahnya pelembagaan politik. Jadi sebenarnya partai politik itu butuh gagasan. Karena adanya gagasan, makanya ada partai politik. Partai itu ada mengakomodir kepentingan rakyat. Nah, sekarang apa yang bisa disampaikan oleh PSI? Gua dulu hampir masuk PSI loh, waktu zaman-zaman Lem Aibon itu. Karena senang dengan nilainya. Mereka bicara soal kesetaraan, mereka bicara soal anti KKN, anti radikalisme, anti diskriminasi, kan jelas arah perjuangannya. Ketika itu switch, ya sangat disayangkan. Paling yang gak mikir ideologi, ya mereka senang dengan Jokowinya. Nilainya bagaimana gak peduli. Inilah yang terjadi. Pasti akan mencari yang lebih stabil, punya dasar yang kuat, ideologinya jelas. Ya PDI Perjuangan. Mau gimana? Masa tiap pertemuan bicaranya 2029 kita menang, 2029 gajah. Tiap pertemuan ngomongnya begitu. Bicara rakyatnya kapan gitu loh. Perbedaan karena kita pada situasi politik saat ini. Karena namanya partai itu dinamis. Mungkin pada saat waktu mendaftar dulu, kami merasa bahwa PSI adalah wadah kami bersama. Tapi seiring berjalannya waktu, melihat situasi politik sekarang, kami melihat bahwa PDIP menjadi rumah kita bersama, menjadi rumah impian kita bersama. Walaupun apa yang terjadi, masalah ideologi, masalah idealisme tidak bisa ditutupi oleh apapun. Oleh karena itu kami semua bergabung kepada partai PDIP. Ada berapa banyak Pak anggota PSI? Saat ini hadir sekitar 150 kader, tapi masih ada yang belum bisa hadir. Mungkin untuk administrasi akan menyusul berikutnya, karena kita juga berbenturan dengan hari kerja. Untuk ke depan mungkin nanti akan beberapa pengurus, beberapa mantan caleg yang akan terjun ke sini untuk membantu ke sini. Untuk kita berikutnya akan diadakan ke kloter 2, kloter 3 dan selanjutnya. Berarti ini dari PSI Jabar? Oh iya. Yang hari datang itu dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Tapi kita juga masih berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain. Masih ada beberapa yang memang ingin bergabung. Nanti mungkin akan ada agenda berikut-berikut. Buka pada siapapun yang ingin bergabung dengan PDI Perjuangan sebagai rumah besar kaum nasionalis. Jadi ya kami menyambut baik dari manapun gitu loh. Termasuk ada sebagian teman-teman hari ini dari PSI, ya kami menyambut baik siapapun kami terima gitu. Yang penting ada kesamaan visi, kesamaan pandangan soal nasionalisme, soal Pancasila, soal toleransi, sama pikiran-pikiran kami sama ya. Siaplah PDI Perjuangan menjadi rumah perjuangan bagi teman-teman yang baru masuk. Saya cuma minta satu permintaan aja kepada seluruh ketua, anggota, struktur dari PSI. Saya minta tolong satu aja. Saya minta
didoakan supaya saya sehat selalu. Karena tadi saya melihat sebelum pidato saya yang tadi sebelumnya, ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Siap semua? Mari kita menangkan pemilu di 2029. Tapi yang lebih menarik dari pidato Kaisang menurut saya yang sangat singkat itu, tiba-tiba dia bilang saya akan memeras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Wah, lucu ini. Cuma kader PSI nggak ada yang ketawa gitu. Saya nggak tahu kenapa mereka nggak ketawa. Setahu saya nih ya, istilah memeras darah itu nggak pas untuk menunjukkan atau menyampaikan niat untuk bekerja keras, mati-matian, banting tulang dan sebagainya. Nggak pas gitu, karena konsep memeras darah itu konsep eksploitasi, penjajahan yang ekstrim gitu, yang menghisap darah rakyat. Itu kan kalian sering dengar seperti itu. Saya bekerja udah keras, mati-matian, sampai darah pun kayaknya diperas gitu. Itu menunjukkan satu kondisi penjajahan, eksploitasi yang tidak pas untuk satu semangat partai politik. Gak tahu apa yang ada dalam pikiran para kader. Mungkin Kaisang juga pengen jujur gitu ya terkait PSI ini seperti apa, karena pesan peras darah untuk bisa memenangkan PSI itu memang cukup cocok bagi Kaisang. Sebagai orang yang 2 hari masuk partai dan kemudian jadi ketua umum, itu memang cocok dalam konsep penjajahan dan eksploitasi atau tindakan-tindakan yang ekstrim dan cepat sekali. Cocok memang gitu. Jadi mungkin PSI memang begitu. Jadi kalau kader PSI tepuk tangan, wah bangga gitu ya.